back to my channel. Kembali lagi bersama Strawberry Pie. Hari ini kita akan mendiskusikan episode terbaru dari webtoon favorit kita, yaitu TSOA episode 188. Wah, episode sebelumnya kita diperlihatkan kalau Jukyung dihubungi oleh Suah, dan ternyata ada berita yang menggemparkan di Korea ya. Jadi ada berita tentang ayah Suho yang menjadi trending topik saat ini. Yang mana kita tahu bahwa ayah Suho ini kan sebenarnya artis ya. Jadi berita tentang ayah Suho itu sangat menggemparkan orang-orang yang ada di Korea. Jadi di sana terlihat trending topiknya dari mulai nomor 1 sampai nomor 10 top trendingnya tentang ayahnya Suho dan keluarganya Suho. Yang pertama Lee Joo Hyun, yang dua Lee Joo Hyun kembali, 3 tentang Selena, nomor 4 anak dari Lee Joo Hyun, nomor 5 baru Lee Suho, nomor 6 Prince of Prince. Prince of Prince itu acara kompetisi yang diikuti Suho sama Sojun itu ya. Terus nomor 7 rumah sakit Lee Joo Hyun, nomor 8 Lee Joo Hyun sadar pemulihan, nomor 9 kecelakaan Lee Joo Hyun, dan nomor 10 kondisi Lee Joo Hyun. Di sini banyak banget berita yang bahas tentang keluarga Lee Joo Hyun, alias ya kalau nggak Selena ya Lee Suho. Yang pertama kayak identitas artis make up Selena itu muncul, dia adalah putri dari ya itu salah satunya. Terus ada topic of the day, apakah aktor kebangsaan bernama Lee Joo Hyun bangun setelah kecelakaan. Ada lagi berita tentang idola Lee Joo Hyun, penampilan anaknya terlihat seperti ayahnya dan dia sekarang terlihat di Amerika Serikat. Terus ada lagi berita anak aktor Lee Joo Hyun yang disamarkan namanya dengan A dan berpacaran dengan YouTuber bernama B. Apa mereka akan menikah? Nah, begitulah beritanya. Dan karena berita simpang siur itulah membuat Lee Suho dan juga Jukyung terkena banyak masalah. Terutama banyaknya penawaran-penawaran jadi aktor lah dan sebagainya, dan itu sangat mengganggu Lee Suho. Bahkan di sini terlihat kalau Suho sempat ditawarin untuk bermain akting dalam sebuah film. Namun Suho meminta maaf karena menolak tawaran tersebut. Nah, di sini Suho tiba-tiba melihat handphonenya yang berdering dan ternyata itu berasal dari telepon dari Sojun. Di sini diperlihatkan kalau Sojun itu khawatir banget sama keadaan Suho dan juga Jukyung. Apalagi setelah semua trending ini membuat mereka harus terganggu oleh banyak wartawan dan tawaran-tawaran yang tidak tahu dari mana arahnya. Nah, di sini Suho mengangkat teleponnya dong, dan si Sojun itu bertanya, "Hei, kau baik-baik saja? Semua trending topik adalah tentang hal ini." Lalu Suho pun menjawab, "Aku baik-baik saja. Terima kasih atas perhatianmu." Lalu Sojun pun bertanya lagi, "Kau dan Selena baik-baik saja kan? Tidak terjadi apa-apa?" Suho pun menjawab bahwa dia baik-baik saja. Nah, di sini Suho berkata lagi, "Sebenarnya aku lebih mengkhawatirkan Jukyung daripada diriku sendiri." Lalu Sojun pun menjawab, "Tetap kuat. Kau dapat menelponku kapanpun kau inginkan. Jadi jangan ragu untuk menghubungiku jika kau membutuhkan." Lalu Suho pun berterima kasih atas tawaran dari Sojun. Baiklah, kita beralih ke sisi Lim Jukyung yang tengah depresi, atau tepatnya merenung melihat betapa mengagetkannya sosial medianya. Terlihat YouTube-nya yang tadinya 250.000 subscriber sekarang naik drastis menjadi 630.000 subscriber. Nah, di situ ada banyak komen yang tidak sesuai dengan video yang ditunjukkan sama Jukyung tuh. Kalau misalnya videonya tentang make up ya isinya cuma nanyain Suho gitu, apa-apa Suho dan sebagainya. Jadi di sini kelihatan dari salah satu komennya, "Pacarmu tidak akan muncul lagi?" Nah, itu salah satu pertanyaannya. Lalu ada lagi, "Kehidupan sehari-harimu baik, tapi tidak bisakah kau tunjukkan pacarmu?"
Nah, di sini ada lagi, aku pikir dia terlihat seperti Lee Joo Hyun dan akhirnya dia benar-benar anaknya. Terus ada lagi, di mana kau menemukan orang seperti dia? Ini pasti keberuntungan. Jika kita bertemu dalam perjalanan, aku akan mengingatnya selamanya. Lalu ada juga yang berkomentar, ketika aku melihat Suho, aku merasa seperti dia datang dari komik. Tolong munculin lebih banyak dong, aku mohon. Nah, di sini Jukyung melihat semua itu dan berkata dalam hati, aku mengharapkan ini, tapi tidak sebanyak itu. Ya wajar sih, karena Jukyung kan membuat YouTube ini biar rame gitu loh. Tapi kok ramenya sebesar ini dan gak nyambung sama apa yang ada di dalam videonya. Jadi agak bikin masalah juga sih. Nah, masalah ini sampai pada orang tua Jukyung. Nah, di sana kelihatan ibunya si Jukyung ini berkomentar. Gak berkomentar sih, ngomong gitu loh. Ngomongnya, jadi Suho adalah putra Lee Joo Hyun. Ya, tentu dia terlihat seperti ayahnya sih. Di sini adik Jukyung yaitu Im Joo Young pun berkata, sekarang semua orang tahu wajahmu sehingga kau tidak dapat bertemu orang lain kecuali Suho. Nah, di sini ibunya Jukyung berkata dong, sebelum dia melarikan diri, kita harus mengadakan upacara dan menikahkan mereka berdua. Lalu ayahnya pun membentak, tidak mungkin. Selain keluarganya, bahkan teman terdekatnya pun menghubungi Jukyung dan membahas Suho. Di sini Chaerin berkata, wow, Suho, aku tahu dia baik, tapi aku tidak tahu dia adalah anak dari orang terkenal. Aku shock, dia bisa menyimpan rahasianya sampai sekarang. Lalu ada chat juga dari Suah, Jukyung, bagaimana bisa kau tidak mengatakan apa-apa sampai sekarang? Lalu ada lagi beberapa chat selain dua orang itu. Ada yang berkata, apa kau benar-benar berkencan dengan anak Lee Joo Hyun? Terus ada lagi, halo Jukyung, aku ingin tahu sesuatu, apa itu benar? Terus ada lagi, apakah Selena adik pacarmu? Wow, dia adalah putri Lee Joo Hyun. Lalu ada lagi, pacarmu adalah anak Lee Joo Hyun. Lalu ada lagi, Jukyung punya tanda tangan Lee Joo Hyun. Terus ini, Jukyung, aku mendengar sesuatu, apakah Lee Joo Hyun memiliki banyak wanita? Wah, banyak banget sih yang nanyain Jukyung di DM atau di teleponnya. Terus ada lagi, bagaimana Lee Joo Hyun di kehidupan nyata? Baiklah, kita beralih ke lokasi di mana Jukyung bekerja. Di sana ada Bu Eun Kyung yang bertanya pada Jukyung. Gak bertanya sih, tapi bingung aja gitu. Subscriber dan viewermu meningkat banyak. Aku benar-benar terkejut. Jukyung pun menjawab, iya, ini pertama kalinya aku mendapat perhatian sebanyak itu. Ketika mereka melihatku, mereka hanya bertanya tentang Suho. Komentarnya hanya tentang dia saja. Aku seorang YouTuber kecantikan, tetapi karena komentar mereka semua tentang Suho, aku tidak bisa memikirkan konten lagi. Nah, di sini Bu Eun Kyung itu menghibur Jukyung gitu loh. Jangan berkecil hati. Alasan channelmu tumbuh besar itu adalah karena kau. Mari kita terus berjuang. Kau melakukannya dengan cukup baik. Nah, di sini Jukyung pun senang, ya baper gitu. Aku akan melakukan yang terbaik. Nah, di sini kita diperlihatkan hari berikutnya di mana Jukyung sedang melakukan rekaman make up kecantikan seperti biasanya. Di sini terlihat sepertinya komennya tidak terlalu buruk gitu. Tidak selalu membahas Suho, tapi juga cukup banyak yang terus-menerus mendukung Jukyung. Di sini terlihat di beberapa komennya, aku tahu dia akan benar-benar sukses. Dan ada lagi, aku senang hasilnya bagus. Aku selalu melihatmu kok. Terus di bawahnya ada komenan baru lagi, baik wajahmu maupun hatimu itu indah. Terus ada lagi, aku selalu mendukungmu. Lalu ada yang berkomentar lagi, lihat ini, usahamu tidak sia-sia. Di situ Jukyung seneng dong. Ia pun berkata dalam hati,
Jadi aku menerima lebih banyak perhatian dan cinta pada waktu yang sama. Tapi di sini Jukyung tetap mikir dong, walaupun banyak pujian, tapi itu tidak menutup kemungkinan kalau banyak banget yang ngasih juga komentar-komentar buruk pada Jukyung. Padahal Jukyung kan memang beneran niat buat video makeup kecantikan ya, tapi tetap aja komentar negatif meningkat tiap harinya. Nah, di sini Jukyung bingung, mengapa mereka berpikir seperti ini? Aku telah bekerja begitu keras untuk diakui sebagai YouTuber kecantikan. Terlihat di sampingnya Suho mencoba menghiburnya. Kata-kata ini berasal dari orang-orang yang tidak mengenalmu. Tidak apa-apa. Orang menilai hanya dengan melihat hal-hal sederhana. Orang-orang di sekitarmu tahu betapa kerasnya kau bekerja. Lalu Jukyung pun menjawab, tapi jika mereka terus menulis komentar seperti ini, usahaku tidak akan dianggap lagi. Semua orang hanya peduli dengan penampilanku yang memakai riasan. Sepertinya orang-orang tidak tertarik dengan riasanku. Lalu Suho pun berkata, tidak, kau mendapat medali perak dengan make upmu. Tidak semua orang bisa melakukannya kan? Apapun yang mereka katakan, aku tahu seberapa keras kau bekerja dan seberapa baik kau. Jadi jangan pikirkan itu. Jika kau memiliki waktu yang sulit, katakan saja, aku akan mendukungmu. Nah, di sini tetap aja Jukyung itu overthinking terus. Di sini ia berkata dalam hati, mungkin jika aku mengungkapkan wajah asliku, tidak mungkin orang-orang akan berlari datang ke arahku lebih banyak dan mengutukku. Di sini Jukyung pun melihat Suho dan berkata, bagaimana dia bisa tahu? Yang benar saja, dia lahir dengan semua itu. Dia tak perlu khawatir memikirkan wajahnya tanpa make up sepertiku. Nah, di sini Jukyung pun berkata pada Suho, aku akan mengabaikan komentar itu. Aku punya pendukung sepertimu. Aku harus memberikan perhatianku padamu. Nah, di sini Suho menjawab, bagus. Ayo pergi, aku akan memberikanmu sesuatu yang lezat. Lalu Jukyung pun bertanya, apa yang akan kau beli? Lalu Suho pun menjawab, semua yang ingin kau makan. Nah, di sini Jukyung itu berpikir, Suho sangat peduli padaku. Aku merasa menyesal pada Suho karena memikirkan hal semacam itu. Di waktu yang sama, di sisi lain, Jejoa melihat perkembangan channel YouTube milik Jukyung. Di sini terlihat yang sebelumnya 600-an subscriber sekarang naik hingga mencapai 800.000 subscriber. Wow, gila sih ini. Dan si Jejoa ini berkata, apa? Dia menjadi populer sebanyak itu? Nampak terlihat wajah cemas, panik, dan juga kesal dalam ekspresi milik Jejoa. Dan akhirnya bersambung. Wah, gila sih. Aku kira Jejoa ini berakhir beberapa chapter yang lalu menyerah mengganggu si Jukyung, tapi kayaknya masih akan tetap berlanjut sih. Ya, ini bakal jadi panjang banget buat mengakhiri masalah ini. Gimana menurut pendapat kamu tentang episode kali ini? Tulis pendapat kamu di komentar ya, karena aku gak sabar buat ketemu kalian di episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Bye-bye.